Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi petunjuk dan bukti evolusi. Anggota kelompok kami yaitu Dewi Fortuna Rahayu sebagai penyaji, Elisa Sukma sebagai penyaji, dan saya sendiri, Nidia Gusti Elvera, sebagai moderator. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini ialah yang pertama, pengertian petunjuk dan bukti evolusi, dan yang kedua, bukti-bukti evolusi meliputi biogeografi, fosil, homologi, variasi, organ sisa, dan bukti molekuler. Yang pertama, pengertian petunjuk dan bukti evolusi yang akan dijelaskan oleh Elisa Sukma. Kepada Elisa Sukma dipersilahkan. Baik, saya Elisa Sukma akan menjelaskan pengertian petunjuk dan bukti evolusi. Petunjuk evolusi merupakan segala peristiwa yang mengarah pemikiran para ahli evolusi terhadap pembenaran terjadinya evolusi. Dan petunjuk ini diperkuat dengan adanya bukti evolusi, yang merupakan fakta-fakta kejadian maupun fakta pada organisme yang ada sekarang yang dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya evolusi. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu bukti-bukti evolusi. Yang pertama adalah biogeografi. Pengertian biogeografi. Biogeografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan geografinya dalam penyebaran atau distribusi makhluk hidup di bagian bumi, termasuk asal dan cara penyebarannya. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran organisme di muka bumi. Biogeografi terbagi atas zoografi atau biogeografi hewan dan fitografi, biogeografi tumbuhan. Salah satu dasar mempelajari biogeografi adalah bahwa setiap hewan dan tumbuhan muncul atau mengalami evolusi sekali saja pada masa lampau. Berikutnya, menurut para ahli, yaitu Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace, ilmu biografi, lahir di Indonesia tahun 1910. 3 tahun sebelum Wallace meninggal, di dalam bukunya The World of Life, Alfred Russel Wallace menggeser garisnya pada sektor Sulawesi yang lebih ke timur lagi, sebab di Sulawesi Barat masih terdapat cukup dominan ditemukan fauna-fauna Asia. Alfred Russel Wallace, ia orang yang pertama kali mengemukakan bahwa adanya hubungan antara makhluk hidup dengan daerah atau wilayah tertentu di permukaan bumi. Pada tahun 1800-an, Alfred Russel Wallace menerbitkan buku yang mengungkapkan tentang adanya pola penyebaran makhluk hidup di bumi. Selanjutnya, ruang lingkup biogeografi meliputi persebaran hewan dan tumbuhan di permukaan bumi. Yang kedua, faktor ekologi tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah fosil. Pengertian fosil. Kata fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu fossa, yang berarti galian. Adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah tetapi ternyata masih ada disebut fosil hidup. Istilah fosil hidup adalah istilah yang digunakan suatu spesies hidup yang menyerupai sebuah spesies yang hanya diketahui dari fosilnya. Ilmu yang mempelajari fosil adalah paleontologi. Secara singkat, definisi dari fosil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisa-sisa organisme. Yang kedua, terawetkan secara alamiah. Yang ketiga, pada umumnya padat, kompak, dan keras. Dan yang terakhir adalah berumur lebih dari 11.000 tahun. Berikut adalah pembentukan fosil. Ini merupakan gambar pembentukan fosil. Yang pertama itu kita lihat itu tuh
adalah karang, yang kedua radiolari, yang ketiga moluska dua cangkang kapur, yang keempat graptolith, yang kelima gigi hiu, yang keenam fosil jejak, yang ketujuh amonia, yang kedelapan pohon membatu, yang kesembilan damar, dan yang terakhir itu adalah daun terkarbonkan. Selanjutnya adalah klasifikasi fosil. Sesuai dengan pengelompokan fosil yang dikembangkan di tahun 1963, fosil dipelajari menurut ilmu kerajaannya terpisah. Yang pertama, animalia fosil. Ini merupakan dari kerajaan hewan. Yang kedua, plantae fosil. Ini merupakan dari kerajaan tumbuhan. Yang ketiga, monera fosil. Ini adalah fosil bakteri tanpa inti. Yang keempat, protoctista fosil atau fosil organisme bersel tunggal. Dan yang terakhir adalah fungisel, fosil organisme bersel banyak. Selanjutnya, data fosil dan hubungannya dengan umur lapisan bumi. Yang pertama, eon Prakambria. Yang termasuk ini adalah antara lain eon Hadea, eon Archaea, eon Proterozoikum. Yang kedua adalah eon Phanerozoikum, terbagi menjadi 3. Yang pertama era Paleozoikum, yang kedua era Mesozoikum, yang ketiga adalah era Kenozoikum. Bisa kita lihat di PPT ini dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah data fosil kuda. Fosil kuda ditemukan oleh Marth dan Osborn. Fosil kuda ini diperkirakan umurnya lebih dari 40 juta tahun. Adapun urutan evolusi dari fosil kuda, Eohippus, kuda zaman Eosin. Selanjutnya Mesohippus. Selanjutnya Merychippus. Selanjutnya Pliohippus. Dan yang terakhir adalah Equus, kuda zaman sekarang. Baik, terima kasih kepada Elisa Sukma. Selanjutnya mengenai homologi yang akan saya jelaskan sendiri. Kesamaan anggota gerak tidak hanya meliputi tulang, tetapi juga otot, saraf, persendian, dan pembuluh darah. Semua kesamaan menunjukkan bahwa organ tersebut berasal dari struktur yang sama dan biasanya kita kenal dengan istilah homolog. Kesamaan fungsi namun berbeda asalnya disebut dengan analog. Contohnya, struktur sayap burung dan kelelawar berbeda dengan sayap serangga maupun kupu-kupu. Meskipun fungsinya dapat sama, hal ini disebabkan karena asal-usul organ tersebut tidak sama, sehingga tidak dapat dijadikan petunjuk terjadinya evolusi. Berikut adalah contoh homologi anggota gerak pada beberapa jenis hewan, misalnya pada manusia dan juga insektivora. Selanjutnya ialah variasi. Pada kenyataannya, di bumi ini tidak pernah ditemukan individu atau makhluk hidup yang sama persis. Meskipun berada dalam satu garis keturunan, adanya perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya suatu variasi. Individu yang mengalami variasi disebut juga dengan varian. Darwin berpendapat variasi-variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar, misalnya makanan, suhu, dan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Fortuna Rahayu. Kepada Dewi dipersilahkan. Oke, baiklah. Saya Dewi Fortuna Rahayu akan melanjutkan pembahasan mengenai organ sisa. Nah, organ sisa ini berawal dari kematian gen atau non-functionalization atau pseudogeny yang berakibat pada kematian organ atau vestigial organ. Petunjuk evolusi ini dapat kita lihat dari beberapa fakta yang dapat diamati sampai dengan sekarang. Antara lain, yang pertama adalah tulang kaki pada ular, yang kedua, jari-jari kaki yang tereduksi pada kuda, ketiga, umbai cacing pada manusia, keempat, otot penggerak telinga pada manusia, dan kelima adalah membran nikitan pada manusia. Nah, ini merupakan contoh
Gambar dari organ sisa pada makhluk hidup. Nah, gambar A itu menunjukkan tulang kaki pada ular, gambar B menunjukkan jari-jari kaki yang tereduksi pada kuda, yang gambar C itu adalah umbai cacing pada manusia. Oke, selanjutnya, organ rudimenter yang merupakan organ yang mengalami penyusutan akibat tidak digunakan. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari yang pertama adalah tulang ekor manusia, yang kedua geraham bungsu manusia, dan ketiga lengan belakang pada cetase. Nah, ini merupakan gambar dari tulang ekor manusia, di mana tulang ekor pada manusia ini mengalami rudimentasi dibanding dengan primata yang mendahuluinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bukti molekuler. Nah, biologi molekuler mendukung pemikiran Darwin yang paling berani, bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang berurutan dari organisme yang paling awal. Bahkan organisme yang secara taksonomi berbeda jauh, seperti manusia dan bakteri, yang memiliki beberapa protein yang sama, misalnya sitokrom, suatu protein yang terlibat dalam respirasi seluler pada semua spesies aerob. Nah, berikut merupakan gambar dari kajian molekuler evolusi dari perbandingan asam amino hemoglobin pada beberapa hewan dan manusia. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai petunjuk dan bukti evolusi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan, tambahan, serta kritik dan saran, silahkan sampaikan melalui diskusi e-learning. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.